Halo guys, kita lanjut. Hati Gosli tercabik-cabik oleh kecemasan, melesat maju dengan kecepatan penuh. Dengan kemampuannya saat ini, pohon-pohon dan rumput-rumput di sisi jalan semuanya rata dalam sekejap, seperti celah yang terbelah di tengah laut. Karena kecepatannya, angin yang menerpa wajahnya terasa menyakitkan, tetapi kemudian dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat ini di dalam hatinya, hanya ada Suru yang berada di hutan bambu belakang. Gonggongan dahuang terus terngiang di telinganya. Dengan liar, sosok Gosli dari kaki tangga batu gunung, tiba-tiba melesat ke langit, menciptakan suara tajam menusuk, menaiki tangga. Saat berada di udara, jantung Gosli tiba-tiba membeku, hampir tanpa sengaja jatuh ke bawah. Di tanah, entah sejak kapan, ada dua lubang seukuran manusia, dua tumpukan tanah di sampingnya. Melihat tanah yang basah, itu pasti digali oleh Suru sebelumnya. Memikirkan tujuan dari dua lubang ini, Gosli menjadi pucat, kulit kepalanya kesemutan. Tubuh Tian Bui masih terbaring damai di tempat semula, tetapi Suru, yang paling dikhawatirkan Gosli, berbaring di dada Tian Bui, tidak bergerak. Di sampingnya, Dahuang menghadap Suru, menggonggong liar tanpa henti. Hati Gosli mencelos, melihat sosok ramping yang baru saja berdiri di hadapannya beberapa saat yang lalu. Dia tiba-tiba takut untuk menghadapi dan mendekatinya. Pada saat ini, di tangga batu di belakangnya, Lu Sueki yang pucat muncul. Dia berdiri agak jauh di sana, diam-diam memperhatikan semuanya. Gosli menahan jantungnya yang berdebar kencang, dan dengan lembut memanggil, "Xiniang." Suru tidak bergerak, tidak ada respon. Langkah kaki Gosli perlahan mendekat. Setiap langkah tampaknya membutuhkan banyak tenaga. Gonggongan dahuang masih tak henti-hentinya. Akhirnya, dia mendekati Suru, berkata pelan, "Xiniang, jangan menakutiku." Sebuah tangan gemetar menyentuh bahu Suru. Gosli menggertakkan giginya, menambah kekuatannya dan membalikkan tubuh Suru. Wajah yang terkejut dan sedikit tersenyum muncul di hadapannya. Suru tersenyum, bibirnya tampak sedikit lega. Mungkin karena ia bersama suaminya, tubuhnya masih hangat, wajahnya tenang dan berwibawa, hanya saja tidak bersemangat. Dahuang masih menggonggong dengan gila, tetapi suaranya perlahan menjadi serak. Kaki Gosli melemah, terduduk di tanah. Sesaat kemudian pikirannya kosong. Xiniang sudah pergi juga. Itulah satu-satunya seruannya dalam benaknya, yang terus bergema di dalam hatinya. Keesokan harinya, cabang sekte Qingyun lainnya menerima berita serius dari lembah bambu besar. Pemimpin cabang Tian Bui dan istrinya, Suru, keduanya telah meninggal dunia. Status pasangan Tian Bui dalam sekte Qingyun sangat tinggi dan selalu bergengsi. Berita duka ini langsung mengejutkan seluruh sekte Qingyun, dan banyak anggota sekte lainnya langsung berdatangan untuk berkabung. Dari lembah Longshu, Tian Linger bergegas kembali dan berlinang air mata di depan prasasti spiritual orang tuanya, dan para tetua cabang lainnya. Meskipun semuanya seniman yang terpelajar, sebagian besar dari mereka menitikkan air mata saat mereka menjadi sentimental, terutama Master Suiyu lembah bambu kecil yang paling dekat dengan Suru. Di dalam suasana hikmat dan duka ini, terdapat beberapa pertanda yang tidak biasa. Dengan status pasangan Tian Bui, semua cabang lainnya datang dengan kekuatan. Hanya cabang tertua Puncak Tongtian, walaupun sebagian besar tetua generasi senior datang, tetapi hanya ketua sekte, pendeta Daksuan dari sekte Qingyun, yang tidak terlihat. Ini tak pelak lagi dipandang sebagai penghinaan terhadap lembah bambu besar. Song Daren dan murid-murid lainnya mengenakan pakaian berkabung. Ekspresi mereka sedih, maju untuk menerima dan mengutus sesama murid sekte dan tidak bisa lebih hormat. Tetapi ketika mereka melihat Xiao Yichai dan murid-murid lainnya, wajah mereka menampakkan kemarahan. Percakapan mereka juga jauh lebih dingin. Xiao Yichai dan yang lainnya merasa sadar dan juga merasa lebih baik tidak banyak bicara. Selain tersenyum pahit, mereka hanya bisa minggir dan tetap diam. Asap kemenyan masih mengepul, suara tangisan tak henti-hentinya. Dalam duka ini, mungkin kesedihan atas meninggalnya orang terkasih, terus berlanjut di puncak lembah bambu besar yang tenang. Setelah menjalani hidup, tidak tahu apakah benar-benar ada roh setelah meninggal. Jika memang ada, ketika orang terkasih melihat semua ini dari alam baka, apa yang akan mereka rasakan? Namun, kemungkinan besar Tian Bui tidak akan menunjukkan bahwa dirinya sedih. Sesosok tubuh melayang turun dari Bukit Qingyun, tampak linglung, di sore hari, memasuki kota Heyang sendirian. Orang-orang berlalu lalang di sepanjang jalan utama.
Meski tidak seramai dulu tetapi terlihat bahwa kota ini perlahan mulai pulih dari hiruk-pikuknya. Ada yang meninggal dunia saat bencana, ada yang beruntung selamat, bahkan ada anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa, generasi demi generasi, terus bertambah banyak tanpa henti. Ghostly berdiri di ujung jalan, diam-diam melihat ke arah kerumunan, orang-orang asing itu melewatinya, bagaikan gelombang pasang demi gelombang yang tak henti-hentinya. Dia berdiri di tengah kerumunan, di sekelilingnya ada semua manusia yang mirip dengannya, hidup, menua, sakit, mati, diam-diam hidup dalam reinkarnasi. Tetapi mengapa manusia harus hidup? Ghostly tiba-tiba berpikir seperti itu. Guru dan Xiniang telah meninggal dunia, meninggal sebelum dirinya, setelah kesedihan yang mendalam, yang tersisa selain rasa mati rasa adalah kelelahan. Dalam kehidupan ini, ia merasa bahwa dirinya selalu berjalan di jalan yang lebih panjang dibandingkan orang lain, dan di jalan ini pun, ia masih belum bisa melihat ujungnya. Ia berjalan dengan kaku, di sekelilingnya hiruk-pikuk terus berlanjut, suara-suara yang saling bersahutan ingin menjual barang dagangannya, teriakan-teriakan, dan kalau ia mau, bahkan suara ibu rumah tangga yang menegur anaknya di jalan lain, ia pun dapat mendengarnya dengan jelas. Hanya saja semua itu, ia merasa semuanya begitu jauh darinya. Dalam transnya, ia merasa dirinya bukan bagian dari dunia ini. Tanpa sadar, ia berjalan ke suatu tempat, mendongak. Itu adalah papan nama restoran yang dikenalnya. Jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tergerak. Tanpa sadar ia pun masuk ke dalamnya. Jumlah pelanggan di dalam restoran itu menyedihkan. Tampaknya bisnis restoran itu belum pulih seperti sebelum bencana. Pelayan itu menerima mereka, tersenyum, dan bertanya, "Pelanggan, Anda mau makan atau minum?" Ghostly terdiam, sesaat ia tak mampu menjawab. Setelah meninggalkan Bukit Qingyun, pikirannya seperti sedang melamun, seolah tak ada yang membuatnya bergairah. Perasaan itu, dengan sedikit keputusasaan, seperti 10 tahun lalu saat ia menyaksikan Biao menerima pedang itu untuknya. Namun setelah 10 tahun ini, orang gila itu telah pergi dan digantikan oleh kelelahan. "Pelanggan," pelayan itu sedikit meninggikan suaranya. Ghostly menggelengkan kepalanya dengan kaku, berjalan ke tempat duduk terpencil di samping dan duduk. Pelayan itu menyusul, masih tersenyum dan bertanya, "Pelanggan, apa yang Anda inginkan?" "Ini," katanya perlahan, tiba-tiba teringat sesuatu dari dalam ingatannya. "Ini, apakah kamu masih punya ikan mei kukus?" Pelayan itu tertegun sejenak lalu tersenyum dan berkata, "Pelanggan, Anda pasti pelanggan tetap Shanghai kami sebelumnya. Ikan mei kukus ini awalnya adalah menu andalan kami, tetapi sekarang Anda tidak bisa mendapatkannya lagi." Ghostly terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu?" Pelayan itu mengangkat bahunya dan berkata, "Bukankah semua ini gara-gara monster-monster itu? Dulu waktu monster-monster itu menempati tempat ini, radius ratusan mil dari sini semuanya mengalami musibah. Bahkan ikan-ikan di sungai di luar kota pun semuanya musnah. Hari ini, belum lagi ikan-ikan yang bisa dijadikan lauk, bahkan ikan goreng pun jarang sekali ditemukan." Ghostly tampak kecewa, ekspresinya entah mengapa meredup. Pelayan itu menghela napas sejenak, lalu teringat pekerjaannya, dengan cepat bertanya, "Pelanggan, mengapa Anda tidak memesan hidangan lainnya?" Ghostly menatap ke suatu tempat dengan pandangan kosong, lalu berkata dengan santai, "Lupakan saja, bawa saja beberapa hidangan untuk anggur." Pelayan itu mengangguk, berbalik dan pergi. Di tengah jalan, 3 pelanggan masuk. Pelayan itu terkejut dan diam-diam berpikir bahwa bisnisnya benar-benar berjalan baik, lalu naik untuk menyambut mereka. Tanpa diduga ketiga orang itu menilai restoran itu, tiba-tiba melihat Ghostly, salah satu dari mereka memanggil. Suaranya sepertinya mengandung sedikit keterkejutan. Ghostly mendengar suara itu dan merasa familiar. Dia menoleh dan juga tertegun. Seperti yang dikatakan, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa didatangi orang. Ketiga orang itu adalah Zhou Yixian, Xiao Huan dan Taois anjing liar. Orang yang memanggilnya adalah Zhou Yixian. Entah mengapa, saat melihat mereka, Ghostly merasakan kedekatan yang tak terlukiskan. Meski mereka bukan teman baik, tapi hatinya saat ini terasa lebih ringan. Ekspresi terkejut Zhou Yixian langsung menghilang, tergantikan oleh wajah penuh senyum. Dia berjalan dengan langkah cepat mendekat, spanduk bertuliskan, "Pemandu Abadi," yang tergantung di tiang bambu di tangannya bergoyang mengikuti gerakan. Ketika dia mencapai Ghostly, dia, hehe, tersenyum dan berkata,
benar-benar tidak terduga, kita bertemu lagi di sini. Bibir Gosli menampakkan senyum tipis, meski senyum itu segera menghilang. Namun dia tetap berkata, "Senior, silakan duduk." Zhou Yixian mengangguk, lalu duduk tanpa basa-basi. Pelayan berdiri di sampingnya, tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian semua bersama?" Zhou Yixian memutar matanya ke arahnya, berkata, "Omong kosong apa, kalau tidak bersama-sama, apakah kita akan duduk bersama?" Pelayan itu mengangguk cepat dan berkata, "Baik, baik, silakan duduk, saya akan menyiapkan hidangannya, makanan akan segera siap." Zhou Yixian tertawa tak henti-hentinya namun menarik pelayan itu mendekat, memesan 7 hingga 8 hidangan lainnya dan juga 3 hingga 4 pot anggur. Pelayan itu menganggukkan kepalanya berturut-turut, cepat-cepat pergi untuk menyiapkan. Xiao Huan justru tidak segembira kakeknya, wajahnya hitam dan agak tidak senang. Terutama setelah Zhou Yixian kembali menarik pelayan untuk memesan lebih banyak hidangan dan anggur, dia tampak semakin muram, hampir ingin berbicara tetapi akhirnya menahannya. Sampai pelayan itu pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Kakek, kamu memesan begitu banyak hidangan. Apakah kamu melihat penyelamatmu di sini? Kamu ingin memberinya suguhan yang pantas?" Wajah Zhou Yixian menjadi muram. Dia berkata dengan marah, "Xiao Huan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Persahabatan seperti apa yang aku dan saudara hantu Li miliki? Bagaimana mungkin kita bisa membandingkannya dengan hidangan ini?" Sambil berbicara, dia berbalik dan tersenyum kepada hantu Li, lalu menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihatlah kota Heyang ini. Setelah bencana, orang-orangnya tidak lagi sederhana dan tulus. Tidak ada yang mau membaca peruntungan mereka. Cara hidup di dunia ini sekarang keras." Wajah Xiao Huan berubah, menatap Gosli dan menatap Zhou Yixian. Wajahnya sedikit merah. Gosli tampaknya tidak merasakannya, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, senior jangan khawatir, saya pernah menerima perawatan Anda selama berhari-hari. Kali ini anggap saja itu sebagai traktiran saya untuk berterima kasih kepada Anda semua." Wajah Xiao Huan langsung memerah tetapi Zhou Yixian malah sangat lega, menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Benar, benar. Anda layak diajari." Pendeta Tao anjing liar memandang Xiao Huan, lalu menatap hantu Li, ingin bicara namun terhenti. Pada saat ini, pelayan membawa beberapa hidangan dingin, dan juga 2 pot anggur. Zhou Yixian tanpa malu-malu mengambil alih pot dan menuangkannya untuk semua orang, mengangkat cangkirnya, dia berkata, "Kita semua adalah pengembara dunia, bisa bertemu di sini, sungguh takdir yang langka, mari kita bersorak untuk itu." Setelah berbicara, dia memiringkan kepalanya dan minum semuanya sekaligus, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, tampak seperti dia cukup senang dengan anggur itu. Gosli menatapnya, bibirnya bergerak, tidak tahu apakah dia tersenyum tetapi otot wajahnya tampak sangat kaku. Kemungkinan besar bahkan jika dia tersenyum itu tidak akan terlihat. Dia perlahan mengambil cangkirnya, meletakkannya di bibirnya, hanya beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mendesah. Desahannya mengandung banyak ketidakberdayaan dan rasa sakit, seolah-olah apa yang dia pegang adalah hal yang paling pahit, tidak dapat minum. Dia perlahan meletakkannya kembali ke meja. Xiao Huan tidak tahan lagi, lalu membalas Zhou Yixian, "Sungguh kejadian yang langka, ada orang melihat sosok orang lain dari jauh di jalan utama, berteriak ribut dan bergegas ke sini untuk meminta makanan dan minuman gratis." Ekspresi Zhou Yixian tidak berubah. Dia hanya memutar matanya ke arah Xiao Huan dan berkata, "Kata-kata anak kecil tidak terkendali, kata-kata anak kecil tidak terkendali." Gosli tampak tidak mempermasalahkan perkataan Xiao Huan. Dia tampak linglung dan sibuk dengan beberapa pikiran. Xiao Huan telah mengenalnya selama bertahun-tahun namun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Tidak dapat menahan rasa khawatir, bertanya pada Gosli, "Apakah terjadi sesuatu?" Gosli terdiam sejenak namun dia tidak menjawab Xiao Huan, hanya berbicara pada Zhou Yixian, "Senior." Zhou Yixian kembali menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Tatapan Gosli tampak kosong, dia berkata pelan, "Aku ingat 10 tahun yang lalu, ketika aku baru saja turun dari Bukit Qingyun, di kota Heyang ini, kau pernah membaca peruntunganku, kan?" Zhou Yixian dan Xiao Huan terkejut. Taois anjing liar malah merasa bingung. Kejadian masa lalu,
Tentu saja dia tidak tahu. Zhou Yixian mengerutkan kening, berpikir dan berkata, "Oh, aku masih ingat sedikit, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau bertanya tentang masa lalu?" Berbicara sampai di sini, wajahnya tiba-tiba menampakkan ekspresi misterius, menekan suaranya dan berbicara kasar kepada Ghostly, "Kau tidak akan melakukannya setelah 10 tahun ini, karena pembacaan kita tidak akurat, bermaksud untuk mendapatkan pengembalian uang." Kakek, Xiao Huan memarahi Zhou Yixian, tampak seolah-olah dia tidak tahan, mendorong Zhou Yixian ke samping, berbicara kepada Ghostly, "Kakak Ghostly, apakah kau memiliki masalah yang menyusahkan? Mungkin, kau bisa memberitahuku." Ghostly melirik Xiao Huan, kelelahan di matanya menunjukkan kelembutan yang langka, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, "Aku baik-baik saja, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Tuan." Zhou Yixian merapikan pakaiannya, terbatuk dan sekali lagi sikap surgawi kuno itu muncul ke permukaan. Untuk sesaat restoran kecil itu tampak terang dengan kehadirannya, didominasi olehnya. "Kau boleh bicara," dia berkata dengan acuh tak acuh, "di antara kita, kau boleh bicara apa saja, tapi biaya peruntungan tetap harus kau berikan padaku." Dia mengabaikan wajah malu Xiao Huan, menghadap Ghostly dan mengedipkan matanya. Ghostly tersenyum tipis, menepuk-nepuk Xiao Huan yang tampak seperti akan meledak karena malu, lalu menoleh ke Zhou Yixian, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia berkata, "Senior, Anda telah menjelajahi dunia dan memiliki pengetahuan yang luas, ada sesuatu yang membingungkan saya ingin bertanya kepada senior, kita menjalani hidup untuk seumur hidup, apa tujuannya?" Xiao Huan dan Pendeta Tao anjing liar tercengang, menatap hantu Li dengan bingung. Zhou Yixian mengerutkan kening, wajahnya perlahan berubah serius. Dia tidak menjawab tanpa berpikir. Sebaliknya setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Kamu tampak berbeda dari biasanya. Apakah kamu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan?" Ghostly terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Guru dan Xiniangku meninggal beberapa hari yang lalu." Xiao Huan dan Taois anjing liar sama-sama terkejut dan berseru. Zhou Yixian mengerutkan kening, mendesah, lalu berkata pelan, "Tian Buyi juga telah tiada, sayang sekali." Ghostly terdiam. Zhou Yixian memejamkan matanya, lalu kembali bersikap normal, berkata, "Pantas saja kamu terlihat sedih. Itu hanyalah perpisahan antara hidup dan mati, itu bagian dari kehidupan, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kamu bukan orang biasa, mengapa kamu harus berkubang di dalamnya?" Penderitaan di wajah Ghostly semakin dalam, katanya, "Tapi penyebab kematian mereka, sebenarnya aku juga bagian darinya." Zhou Yixian berkata pelan, "Meskipun begitu, ketika gurumu dan Xiniang meninggal, apakah mereka pernah menyalahkanmu?" Kepala Ghostly perlahan tertunduk, setelah waktu yang lama dia berkata perlahan, "Tidak, hutang budiku kepada guru dan Xiniang seberat gunung. Bahkan sampai saat terakhir, mereka masih peduli padaku, membawaku kembali menjadi murid yang tidak berbakti dan tidak layak ini." Sampai akhir, suaranya sudah sedikit tercekat. Xiao Huan di samping menatap Ghostly, matanya juga memerah. Zhou Yixian tersenyum, kilatan samar mengalir di matanya, seolah-olah dia telah melompat keluar dari dunia fana ini dan telah melihat melampaui emosi dunia, berkata, "Kalau begitu aku bertanya lagi, ketika guru dan Xiniangmu meninggal, apakah mereka memiliki penyesalan atau kebencian?" Ghostly ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Zhou Yixian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, beginilah akhirnya, kamu seharusnya berbahagia untuk mereka, mati tanpa penyesalan. Bukankah ini akhir yang terbaik untuk mereka?" Ghostly mendongak ke arah Zhou Yixian, bibirnya bergerak sedikit, ekspresinya bingung. Memasuki malam, memandang dari puncak kota, meski tak bisa digambarkan sebagai ribuan, namun titik-titik cahaya kecil, tetap memberi perasaan hangat. Namun bagi Ghostly, mungkin itu adalah tempat yang paling asing baginya. Dia mengamati pemandangan itu tanpa bersuara, lalu berbalik ke tembok kota yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu kuat, tidak ada seorang pun. Angin malam yang menderu bertiup dari padang gurun yang luas di luar kota Heyang, melewati tembok kota yang telah direbut dari bencana binatang buas, ke arahnya dan Zhou Yixian. Entah mengapa, Xiao Huan dan Pendeta Tao anjing liar tidak ada di sana. Hanya Zhou Yixian dan Ghostly yang berdiri di tembok kota pada malam hari ini. Zhou Yixian tampak sangat tenang,
Tangannya masih memegang tongkat bambu dengan spanduk, tangan lainnya memegang sebotol anggur, sambil meneguknya dalam-dalam. Dia mendesah puas. "Anggur yang enak sekali," katanya dengan nada riang lalu berbicara kepada hantu Li. "Anggurnya masih hangat, kau mau?" Gosli menggelengkan kepalanya tanpa suara, berkata, "Senior, kau bisa memilikinya sendiri." Zhou Yixian tertawa dan meneguk lagi. Namun setelah meneguknya, dia mengocok botol dan melemparkannya dengan santai. Sepertinya hanya tersisa satu suap dan merasa tidak enak karenanya. Dia mencoba bertanya pada hantu Li. Malam ini, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang. Cahaya bulan seperti air. Tembok kota yang terpencil itu diterangi dengan cukup terang. Zhou Yixian setelah minum, menatap ke langit dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Untuk sesaat tidak berbicara, Gosli berjalan ke dinding, matanya malah tertuju pada suatu titik di batu bata dinding. Ada bekas cakaran yang dalam dan familiar. Di samping bekas cakaran itu, bahkan lebih banyak bekas cakaran menghiasi batu bata itu dengan tebal. Pemandangan yang mengerikan, ini adalah sisa-sisa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dari bencana. Zhou Yixian yang tidak tahu sejak kapan, berjalan mendekat, berkata dengan samar. Di tembok kota yang mereka lalui, lelaki tua yang telah berkelana di dunia ini tidak sedang melontarkan lelucon seperti biasanya. Sebaliknya dari pandangan hantu Li, dia tampak penuh belas kasih. Gosli mengulurkan tangannya, dengan lembut mengusap luka sayatan yang dalam itu, dengan ujung jarinya, terasa sepat, kasar dan keras. Tidak tahu berapa banyak jiwa tak berdosa, telah berteriak di bawah bekas cakaran ini. Dia terdiam cukup lama, di kota Heyang, apakah banyak rakyat jelata tak bersalah yang terbunuh? Zhou Yixian mendesah, berjalan ke sisi tembok dan melihat ke bawah. Di matanya, tembok itu memantulkan cahaya di kota. Banyak. Meskipun banyak dari mereka yang memulai lebih awal dan melarikan diri ke utara, tetapi setidaknya ada 50% rakyat jelata yang kehilangan nyawa dan mati oleh binatang buas itu. Gosli menatap Zhou Yixian, lalu tiba-tiba berkata, "Senior, orang-orang biasa yang tidak bersalah yang kau bicarakan, semuanya adalah manusia seperti kita. Semuanya hidup dengan baik, tidak bisa dikatakan semuanya, setidaknya 90% dari mereka. Semuanya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi mengapa mereka mengalami bencana yang tidak terduga ini? Dan dengan kehidupan mereka yang normal, apa penyebabnya?" Zhou Yixian menatap Gosli, tangannya di dinding kota, berkata, "Hari ini kamu mampu berdiri di sini, dan rakyat jelata itu kehilangan nyawa mereka yang tidak bersalah. Aku bertanya padamu, menurutmu apa alasannya?" Gosli terdiam cukup lama. "Aku berbeda dengan mereka. Aku menganut Taoisme, bahkan jika monster iblis datang, aku bisa menghindarinya." Zhou Yixian mengangguk, berkata, "Begitulah, Anda lihat semua orang sama. Semua memiliki pandangan tentang alam besar dan pandangan jauh ke depan dalam pikiran. Tolong beritahu saya jika Anda mengerti, seperti pepatah Buddha kuil Tianyin bahwa semua orang sama, inilah artinya." Sebenarnya menurut pepatah Buddha, tidak hanya manusia, bahkan semut dan binatang buas, tidak berbeda dari kita. Dia berhenti sejenak, tersenyum dan melanjutkan, "Namun, di dunia ini, bagaimana mungkin hanya ada satu jenis yang dapat melihat melampaui emosi? Anda memiliki kemampuan hebat, memiliki kekuatan, dan mampu melarikan diri dari situasi putus asa, dan telah melampaui orang-orang biasa, meskipun dikatakan bahwa semua orang sama tetapi dalam hal-hal yang bersifat nuansa, kita tidak pernah sama." Wajah Gosli menampakkan ekspresi bingung. Menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Aku tidak berniat melampaui rakyat jelata dan juga tidak punya belas kasihan untuk menyelamatkan orang-orang. Meskipun aku mengamalkan Tao, aku tidak sedikit pun tertarik pada keabadian." Zhou Yixian bertanya dengan acuh tak acuh, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Gosli tertawa getir, dan berkata pelan, "Inilah masalahnya. Apa yang aku inginkan, bahkan aku sendiri juga tidak tahu." Ekspresi wajahnya berubah. Bulan yang cerah berangsur-angsur bergeser ke tengah, cahaya bulan semakin terang, bersinar dari langit, menarik bayangannya lebih panjang. Zhou Yixian tak bicara, hanya menatap Gosli dalam diam, hanya saja tatapannya berbeda dari biasanya, walaupun di hadapannya sekarang adalah Gosli yang merupakan satu-satunya orang di dunia yang telah berlatih 4 jilid Tiansu, kemampuannya sudah mencapai tingkat yang tak terduga tapi sekarang Zhou Yixian terlihat lebih besar darinya. Sikapnya yang terpelajar,
Sikapnya yang tenang, semilir angin malam yang menyapu uban di sisi kepalanya, bahkan cahaya bulan yang terang benderang, tampak berkumpul diam-diam di sisinya. Namun Gosli tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Faktanya, Zhou Yixian hanya berdiri diam di hadapannya, dan dia sendiri tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, Gosli tersenyum pahit dan berkata, "Sepertinya aku ini benar-benar tidak berguna. Bahkan untuk apa aku hidup, apa yang aku inginkan, aku juga tidak bisa memahaminya." Zhou Yixian menatap Gosli dengan tenang, senyum tipis di bibirnya, dan berkata, "Kamu salah, anak muda." Gosli tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Zhou Yixian memanggilnya pemuda, tapi ini bukan hal yang penting. Setelah beberapa saat dia berkata, "Tolong senior, kamu bilang aku salah, di mana salahku?" Zhou Yixian berkata dengan acuh tak acuh, "Kau pikir kau tidak berguna jika tidak mampu memahami pertanyaan ini? Bagiku, justru sebaliknya, jika kau mampu memikirkan pertanyaan ini, kau telah melampaui orang lain di dunia ini." Gosli terkejut dan berkata, "Apa?" Zhou Yixian tersenyum, memberi isyarat padanya dan berkata, "Kemarilah dan lihat." Gosli berjalan ke arahnya, mengikuti jarinya yang menunjuk ke arah kota dan memandang, di kota Heyang, di bawah sinar bulan, titik-titik cahaya dalam ketenangan, berkelap-kelip tiada henti. Zhou Yixian memperhatikan cahaya-cahaya itu, tatapannya juga mengandung perasaan campur aduk. Setelah beberapa saat bertanya pelan, "Apa yang kamu lihat?" Hantu Li berkata, "Ini semua adalah cahaya lilin dari banyak rumah rakyat jelata." Zhou Yixian mengangguk dan berkata, "Benar sekali, itu adalah lampu rumah tangga." Setiap titik cahaya, bagaikan orang yang hidup, mereka semua hidup di dunia ini, mungkin senang atau mungkin tidak senang dengan kehidupan mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap harus hidup. Izinkan saya memberitahu Anda, di antara banyaknya makhluk hidup ini, berapa banyak yang hanya hidup demi itu, dan seseorang seperti Anda yang merasa tertekan saat merenungkan alasan mengapa kita hidup, tidak ada satupun dari 10.000. Gosli terdiam, dia tidak pernah berpikir seperti ini. Tetapi setelah mendengar perkataan Zhou Yixian, semua itu terdengar sangat masuk akal, dia pun tidak dapat membantah. Zhou Yixian memperhatikannya, wajahnya tiba-tiba menampakkan ekspresi sedih namun menghilang dalam sekejap, kemudian dia menghela napas, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Gosli. Gosli, meski tidak bisa dikatakan terkejut, namun pikirannya memang kacau. Dengan kemampuannya saat ini dan reaksi pertahanan alamiahnya, tanpa sadar dia menghindari tangan Zhou Yixian. Namun, hal aneh terjadi. Zhou Yixian yang tidak jelas dan ceroboh itu, tangan yang melayang itu, dengan kultivasi Gosli saat ini, sama sekali tidak berhasil menghindarinya. Zhou Yixian menepuk-nepuknya begitu saja. Pikiran Gosli benar-benar terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, kata-kata yang membuatnya semakin terkejut justru datang dari Zhou Yixian. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang telah berlatih 4 jilid Tiansu, bagaimana kamu bisa sama dengan yang lain? Begitu kata-kata itu diucapkan, Gosli tercengang, masalah ini selalu menjadi rahasianya. Faktanya, volume ketiga dari Celestial Emperor Treasury dan volume keempat dari Tianyin Temple Wordless Jade Wall, bahkan Lu Sueki dan para biksu dari Tianyin Temple, tidak tahu bahwa prasasti misterius itu berasal dari Tiansu. Hanya dia yang berlatih dari awal hingga akhir dan mengerti bahwa itu adalah volume keempat Tiansu. Dan pada saat itu, Zhou Yixian malah berbicara dengan jelas tentang rahasia ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sesaat wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, menatap Zhou Yixian. Zhou Yixian tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun kamu terkejut, tetapi kamu tidak perlu bersikap seperti ini." Gosli dengan hati-hati menilai lelaki tua di depannya ini, setelah waktu yang lama, tiba-tiba tersenyum, melangkah mundur, merapikan pakaiannya dengan benar dan membungkuk dengan hormat. Junior tidak sopan, di masa lalu meremehkan senior. Tetapi saya masih bingung, berharap senior dapat mencerahkan saya. Wajah Zhou Yixian tampak tenang, di hadapannya berdiri sebuah sosok yang namanya menggemparkan dunia. Begitu hormat kepadanya, dia tampak tidak memiliki rasa malu sedikit pun, hanya berkata, "Apa yang membuatmu merasa bingung dan bimbang, jika itu adalah apa yang dapat dikatakan orang lain kepadamu, dengan Tiansumu yang tak berwujud dan penuh teka-teki, bagaimana mungkin kamu tidak dapat mengetahuinya?"
Gosli terdiam, lalu berkata perlahan, mungkinkah yang dipikirkan senior, masalah yang membingungkan junior, sebenarnya tidak dapat dipecahkan? Zhou Yixian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, ya, pahamilah dirimu sendiri, Buddha ada di dalam hati dan bukan di luar tubuh, disinilah Tianzu, mirip dengan agama Buddha. Zhou Yixian berkata, dan memang begitulah adanya. Apa alasan untuk hidup? Itu seharusnya sesuatu yang harus kamu sadari sendiri. Mungkin aku bisa menunjukkan jalannya kepadamu, tetapi mungkin aku tidak mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Setelah berbicara, dia tersenyum dan menggenggam tangannya di belakang, lalu berjalan ke samping. Gosli terdiam lagi. Setelah beberapa lama, ekspresi bingung masih terlihat di wajahnya. Dia berkata, hidup, mati, perpisahan, meninggalkan. Aku hanya melihat 4 kata ini sepanjang hidup, ingin berkonsultasi dengan senior. Apakah hidup pada dasarnya adalah penderitaan? Zhou Yixian tersenyum dan berkata, salah, sepanjang hidupmu jalanmu berat, jadi kamu pikir semua orang menderita. Padahal tidak demikian, izinkan saya bertanya, apakah menurutmu hidupmu berat? Gosli terkejut, ingin berbicara tetapi berhenti. Zhou Yixian sudah tertawa dan berkata, kenapa, tidak mudah untuk mengatakannya, kan? Bahkan jika kita mempertimbangkan kematian guru dan simiangmu baru-baru ini, apakah menurutmu hidup mereka sulit? Gosli tergagap dan berkata, guru dan siniang mereka. Zhou Yixian berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Buyi meninggal dengan kematian yang bermartabat, karena ia meninggal tanpa penyesalan, dan pergi dengan senyuman. Siniang suruhmu, sangat mencintai gurumu, dan tidak mau hidup sendiri. Kau pikir ia bunuh diri karena berduka, tetapi kau tidak tahu bahwa di mana jiwanya berada, bisa bersama suaminya, adalah kebahagiaan terbesarnya. Gosli tercengang dan tak mampu berkata apa-apa. Zhou Yixian berkata dengan acuh tak acuh, kalian merasa sedih untuk pasangan Tian Buyi, tetapi kalian tidak tahu bahwa mungkin mereka adalah orang-orang yang paling mengerti dan paling sedikit menyesal, menghakimi orang lain berdasarkan diri sendiri, bukankah itu konyol? Berbicara sampai di sini, Zhou Yixian tiba-tiba tersenyum, menatap Gosli, apakah kamu takut mati? Gosli ragu-ragu sejenak, lalu mendesah pelan dan berkata, takut. Zhou Yixian berkata, oh, kalau begitu aku harus bertanya padamu, apa yang kamu takutkan? Apakah kematian itu sendiri? Gosli menggelengkan kepalanya tanpa suara. Karena aku tidak tertarik pada keabadian, tentu saja aku tidak peduli dengan kematian. Yang kutakutkan adalah setelah aku mati, aku tidak dapat memenuhi keinginanku. Zhou Yixian tertawa dan berkata, kalau begitu, begini saja, karena kamu bisa melihat melampaui hidup dan mati, namun di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup dan mati, daripada kamu mencoba bertanya kepadaku dengan segala cara yang mungkin, mengapa kamu tidak memikirkan hal-hal yang lebih penting bagimu? Gosli mengerutkan kening, matanya berbinar, sepertinya telah memahami sesuatu tetapi wajahnya tidak menunjukkan kelegaan, sebaliknya dia kembali tenggelam dalam perenungan. Zhou Yixian tidak mengganggunya, diam-diam berjalan ke samping, mendongak, melihat bulan yang cerah, cahaya bulan seperti air, tumpah sepenuhnya. Di padang belantara yang luas, angin malam menderu, bintang-bintang bergeser dan waktu berlalu, cakrawala tak terbatas. Dia menatapnya cukup lama, lalu tiba-tiba menghela napas dalam-dalam. Suara Gosli terdengar dari belakang, senior, apakah ada sesuatu di hatimu yang tidak bisa kau abaikan? Aku, Zhou Yixian tidak menoleh, masih menatap bulan purnama di ujung cakrawala. Setelah beberapa lama, dia berkata pelan, karena aku masih mengembara di dunia ini, aku masih punya pikiran yang tidak bisa aku hindari. Oh, apa itu? Zhou Yixian tersenyum dan berkata, apa yang tidak dapat kulihat, adalah reinkarnasi ini. Di Bukit Qingyun, lembah bambu kecil, selama ini, hanya ada perempuan di lembah bambu kecil, oleh karena itu suasana di sini dibandingkan dengan cabang lain di Qingyun, selalu sunyi dan damai, bahkan di siang hari, berjam-jam penuh ketenangan, hanya kicauan burung dan harum bunga yang bergema di lembah yang indah ini. Namun, sejak Guru Suiyu membawa murid-murid kembali dari pemakaman di lembah bambu besar, suasana di lembah bambu kecil mengandung kesungguhan dan tekanan dalam ketenangan. Banyak murid yang lebih muda untuk pertama kalinya melihat kesedihan dan kesepian yang tidak dapat disembunyikan oleh Guru Suiyu, dan dengan keterampilannya saat ini,
dia seharusnya sudah lama tidak terpengaruh oleh emosi. Wenmin selalu menjadi orang yang paling mengerti Guru Suiyu. Dia sudah memberitahu gadis-gadis itu agar mereka menjaga diri, terutama tidak berbicara dan tertawa dengan keras agar tidak memancing amarah guru mereka. Di bawah batasan seperti itu, lembah bambu kecil tentu saja diselimuti kesungguhan. Dan sejak kembali dari lembah bambu besar, Master Suiyu mengunci diri di gubuk bambunya. Wenmin memberanikan diri dan pergi untuk menyapa gurunya, tetapi tidak mendapat izin untuk masuk. Entah mengapa Wenmin mulai khawatir. Hari ini, Wenmin sudah sehari semalam tidak bertemu gurunya. Karena khawatir, ia pun pergi mencari Lu Sueki. Lu Sueki tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Awalnya ia tidak mau pergi, tetapi setelah Wenmin membujuknya beberapa kali, ia pun merasa khawatir dan pergi bersama Wenmin. Keduanya tiba di hutan bambu, berdiri di depan gubuk. Wenmin memberi isyarat pada Lu Sueki. Lu Sueki ragu-ragu lalu melangkah mendekat, mengetuk pintu pelan dan berkata, "Guru, murid Lu Sueki dan kakak perempuan Wen ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan guru." Suasana di gubuk itu sunyi, tak seorang pun menjawab. Lu Sueki dan Wenmin saling memandang. Wenmin mengerutkan kening, bahkan lebih khawatir. Sebenarnya dengan karakter Master Suiyue, dia sedikit berbeda dari yang lain. Di masa lalu dia tidak hanya mengabaikan murid-muridnya sebelumnya, ada juga kejadian di mana dia bahkan menghilang selama beberapa hari. Tetapi karena suatu alasan, setelah mereka kembali dari pemakaman, mereka tahu sampai batas tertentu alasan dan penyebabnya, dan karenanya lebih peka terhadap perilakunya beberapa hari ini. Wenmin terbatuk dan sedikit meninggikan suaranya, "Guru, tadi pagi kakak senior Xiao Yichai mengirim seseorang ke sini membawa surat, murid akan membawanya sekarang." Suasana kembali hening di gubuk itu. Wenmin menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Lu Sueki mengikutinya dari dekat. Keduanya memasuki gubuk itu, memandang sekeliling, kedua alis mereka berkerut. Gubuk itu tidak terlalu besar dan perabotan di dalamnya sederhana. Sekilas, mereka tidak melihat Master Suiyu. Wenmin menghela napas dan berkata, "Guru ternyata tidak ada di sini, aku heran kemana dia pergi." Lu Sueki menggelengkan kepalanya pelan, berkata, "Kakak senior, sebaiknya kita kembali dulu, atau mungkin kita terlalu khawatir." Guru dan bibi guru suruh meskipun sangat dekat, tetapi yang paling dia rasakan hanyalah kesedihan. Kukira tidak akan terjadi apa-apa. Wenmin mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa melakukan itu, tapi aku masih merasa tidak nyaman." Lu Sueki mendesah pelan, menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berjalan keluar. Wenmin melihat sekeliling gubuk itu lagi, lalu mengambil sepucuk surat dan meletakkannya di atas meja, lalu berjalan keluar juga. Pintu gubuk itu ditutup olehnya, mengeluarkan suara, "Pak," pelan. Di dalam gubuk itu, keheningan kembali menyelimuti. Saat keluar dari gubuk, Wenmin melihat Lu Sueki berdiri di samping dan berjalan mendekat dan berkata, "Adik perempuan, apakah kamu akan kembali sekarang?" Lu Sueki menggelengkan kepalanya pelan, berkata, "Karena aku sudah keluar, aku jadi berpikir untuk jalan-jalan saja, duduk di kamar terus-terusan juga membuatku frustasi." Wenmin mengangguk dan berkata, "Benar juga, kalau begitu kamu hati-hati saja, aku akan kembali dulu." Lu Sueki mengangguk dan berkata, "Baik, jaga diri baik-baik, kakak senior." Wenmin tersenyum, berbalik dan pergi. Melihat sosoknya perlahan menghilang ke dalam hutan, Lu Sueki berdiri di tempatnya dan untuk sesaat, tidak tahu kemana dia harus pergi, jadi dia berjalan tanpa tujuan. Jauh di dalam hutan bambu, di mana-mana hijau. Angin pegunungan bertiup melewati suatu tempat yang tinggi, dedaunan bambu berdesir tertiup angin, menimbulkan suara. Di tanah yang lembab, tunas-tunas baru bermunculan dari dalam tanah, sering terlihat kepala-kepala bambu yang runcing menyembul dari dalam tanah, penuh dengan vitalitas. Di suatu tempat yang jauh, di mana bambu-bambu tumbuh lebat, suara kicauan burung yang jernih dan tajam dapat terdengar, bahkan udara di sekitarnya, tercium aroma bambu yang khas. Lu Sueki menghirup dalam-dalam, udara di sini tidak membawa bau dari dunia fana, inilah yang paling mereka cintai, para praktisi Taoisme yang telah berkultivasi. Itu juga alasan mengapa setiap praktisi Taoisme yang telah berkultivasi menjauh dari manusia. Hanya saja, meski raganya jauh dari kehidupan fana, namun emosi dan perasaan fana itu seakan tak pernah hilang.
Ia berjalan tak tentu arah seperti itu. Tak sengaja, tiba-tiba ia tersadar dengan kaget. Ia telah sampai di belakang gunung lagi. Ia tertawa getir. Padahal ia tak bermaksud datang ke sini hari ini, tetapi mungkin karena ia sudah sering ke sini. Kakinya sendiri yang membawanya ke sini. Akan tetapi karena dia sudah berada di sini, Lu Sueki tidak berbalik, terus melanjutkan perjalanan menaiki gunung, menaiki tangga batu. Tidak jauh dari sana terdapat panggung bulan purnama yang terpencil. Saat ini masih siang hari, ditambah lagi Guru Suiyu sedang tidak dalam suasana hati yang baik beberapa hari ini, tidak ada satupun murid yang datang ke tempat terpencil ini. Sebaliknya, keadaan di sekitarnya tampak lebih sunyi. Untungnya, Lu Sueki sudah terbiasa dengan keheningan seperti itu, jadi dia pun berjalan mendekat. Setiap rumput, pohon, batu, dan karang, dia sangat mengenalnya. Tanpa diduga ketika dia melangkah ke panggung bulan purnama, dia terkejut. Di depan panggung bulan purnama, ada seseorang berdiri sendirian. Jubah orang itu berkibar-kibar menari-nari oleh angin gunung. Sosok di belakangnya sangat dikenalnya. Dia adalah Master Suiyu yang dia dan Wen Min tidak dapat temukan. Lu Sueki tertegun, lalu berjalan mendekat dan membungkuk pada gurunya. Guru. Master Suiyu terkejut, sepertinya dia tidak menyadari ada seseorang yang datang dari belakang, berbalik dan melihat Lu Sueki, mengangguk dan berkata, "Ah, itu Sueki." Lu Sueki mendongak ke arah Master Suiyu, melihat mentornya tampak agak pucat, ekspresinya masih sedih namun yang lebih menyedihkan lagi. Hatinya cemas, lalu berkata, "Guru, angin di sini kencang sekali, Anda harus menjaga kesehatan." Master Suiyu tertawa dan berkata, "Biasanya kamu berdiri di sini seharian, tapi aku tidak melihatmu terpengaruh. Meskipun tulang-tulangku yang tua tidak sebanding dengan kalian, anak muda, tapi aku masih tidak begitu lemah terhadap angin." Lu Sueki terkejut, lalu buru-buru berkata, "Guru, murid tidak punya niat seperti itu. Aku." Master Suiyu melambaikan tangannya dengan lelah, senyum pahit samar di bibirnya, berkata, "Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya." Lu Sueki terdiam, berdiri di samping gurunya dan untuk sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Dan Guru Suiyu tampaknya tidak berniat berbicara, baik guru maupun muridnya terdiam sesaat. Dan tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Master Suiyu menatap ke depan, tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu pemandangan di panggung bulan purnama ini indah?" Lu Sueki tertegun sejenak, tidak tahu alasan di balik pertanyaan gurunya. Tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. Kata orang, pemandangan biasanya ada di puncak-puncak yang berbahaya. Di sini bebatuan menjorok dengan berbahaya, jurang menggantung sendiri di udara, melihat ke atas, lautan awan seperti ombak laut, pegunungan hijau sebagai teman. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Master Suiyu menganggukkan kepalanya, matanya sedikit berkaca-kaca, dan berkata dengan suara pelan, "Sebenarnya, dulu sekali, ketika bibi guru suruhmu masih berlatih di lembah bambu kecil, dia juga sepertimu, sangat menyukai pemandangan di sini dan sering menyelinap ke sini untuk bermain." Lu Sueki terkejut, menatap Master Suiyue, melihatnya mendesah pelan, berkata, "Adik perempuan Su dan aku tumbuh bersama, sebenarnya aku baru bergabung dengan bimbingan guru besar Zenyu setahun lebih awal darinya, saat kami masih muda, kami makan di meja yang sama, berbagi ranjang yang sama, kami benar-benar seperti saudara kandung." Karakternya lebih bersemangat dariku tetapi suka menyelinap ke sini sendirian, dan setiap kali dia merasa dirugikan, dia juga datang ke panggung bulan purnama ini, merajuk sendirian. Sudut bibir Master Suiyu bergerak sedikit, seakan mengingat kejadian di masa lalu, ekspresi geli namun sebelum senyumnya terbentuk, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi kosong yang lebih dalam, yang mengandung perasaan perubahan hidup. Tapi, sejak dia menikah, dia tidak pernah datang ke sini lagi. Lu Sueki mendengarkan gurunya dengan tenang, lalu berkata dengan tenang, "Guru, ketika bibi guru Su menikah dengan paman guru Tian dari lembah bambu besar, apakah kamu tidak senang?" Master Suiyu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, "Tian Buyi meskipun pemarah dan wataknya agak tidak menyenangkan, tetapi dia adalah istri yang ideal. Bibi guru Su menikahinya, itu adalah rezekinya dan dia juga memiliki pertimbangan yang baik." Lu Sueki agak terkejut saat mendengarnya. Semua orang tahu kalau Master Suiyu tidak menyukai Tian Buyi tapi tanpa diduga pandangannya seperti ini.
tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kalau begitu dulu kamu masih memperlakukan Paman Guru Tian seperti itu. Saat berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Master Suiyu tersenyum dan berkata, masih melotot ke arahnya, berbicara dingin padanya ya. Wajah Lu Sueki memerah dan berkata, murid tidak berani berpikir seperti itu. Master Suiyu berkata dengan acuh tak acuh, cara saya memperlakukannya, bukanlah sesuatu yang tabu atau perlu dikhawatirkan. Namun, meskipun saya tidak cocok dengan Tian Buyi, sejujurnya, dia bukan orang jahat. Di sekte King Yun kami, tidak ada seorang pun yang bisa melampauinya. Master Suiyu tiba-tiba teringat sesuatu, alisnya mengernyit, dan berkata, murid tertua Tian Buyi, namanya Song Daren, kan? Lu Sueki mengangguk tetapi bertanya-tanya mengapa gurunya tiba-tiba bertanya tentang Song Daren dan berkata, ya, saat ini kakak senior Song telah mengambil alih posisi pemimpin cabang lembah bambu besar. Guru, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang kakak senior Song? Master Suiyu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu itu kakak senior Wen Min, apakah dia sedang bertukar pandang menggoda dengan Tuan Song ini? Lu Sueki tercengang, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Wen Min dan Tuan Song memang punya perasaan satu sama lain dan kebanyakan dari mereka tahu itu. Murid-murid lembah bambu kecil biasanya menggoda Wen Min tentang hal itu. Namun Tian Buyi pernah datang dan melamar Tuan Song tetapi ditolak mentah-mentah oleh Guru Suiyu, menyebabkan Wen Min diam-diam tertekan dan tidak bahagia selama beberapa hari. Sekarang dengan pertanyaan Guru Suiyu yang tiba-tiba, Lu Sueki tidak tahu apakah dia harus berbicara langsung atau merahasiakannya untuk kakak senior Wen Min. Master Suiyu dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, melihat Lu Sueki ragu-ragu, mampu menduganya, menggelengkan kepalanya, dan menarik napas dalam-dalam. Lu Sueki tak kuasa menahan rasa cemasnya. Dia dekat dengan Wen Min dan meskipun kehidupan cintanya sendiri tidak baik, tetapi dia berharap agar kakak perempuan seniornya yang telah merawatnya sejak muda, dapat menikah dengan baik, jadi dia pun mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Guru, sebenarnya kakak perempuan senior Wen Min dia. Setelah berbicara beberapa patah kata, Master Suiyu berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, cari hari yang baik, nikahi saja Wen Min. Lu Sueki tercengang, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Master Suiyu meliriknya, tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kalian semua murid selalu menganggapku orang tua yang keras kepala, menolak untuk membantu di saat-saat gembira murid-murid? Lu Sueki sangat gembira untuk Wen Min, tersenyum dan segera berkata, Guru, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana mungkin kami para murid berpikir seperti itu? Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada guru untuk kakak senior Wen Min. Master Suiyu melihat sekilas senyum tulus Lu Sueki, bibirnya bergerak namun mendesah lagi. Dia berbalik, menggenggam tangannya di belakang, menghadap lautan awan dan diam-diam menatap keluar. Lu Sueki sangat gembira, menyadari ekspresi aneh Guru Suiyu, dan bertanya dengan hati-hati, Guru, mengapa Anda tiba-tiba mengingat hal ini? Master Suiyu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan pertanyaan lain, Sueki, kamu pergi bersamaku ke lembah bambu besar, bagaimana perasaanmu tentang kematian bibi guru sumu? Lu Sueki berubah serius dan berkata, murid itu berpikir, bibi guru Su sangat mencintai paman guru Tian, jadi dia pun mengikutinya. Aku tidak melihat ada rasa sakit di raut wajahnya. Master Suiyu menghela napas pelan, tatapannya kosong, setelah beberapa lama berkata, sebenarnya aku tidak ingin kalian para murid diganggu oleh cinta, menghalangi kultivasi kalian, tetapi setelah berkultivasi seumur hidup, pada akhirnya apa hasilnya? Lu Sueki tidak mengerti perkataan gurunya, untuk sesaat tidak mengatakan apa-apa. Guru Suyue berbicara perlahan, umur panjang, masih samar-samar terlihat dan tidak ada apa-apanya, berlatih keras seumur hidup, yang paling penting hanya sebagai ganti beberapa ratus tahun lagi pada kegiatan yang tidak berguna, bibi guru Su Anda memandang 100 tahun kultivasi dan hidupnya, sebagai tidak ada apa-apanya, tekad ini, benar-benar jauh lebih kuat dari saya. Lu Sueki merasakan sakit di hatinya, lalu berteriak, Guru. Seumur hidup berkultivasi seumur hidup, berkultivasi dan memperoleh Tao, namun membanjiri perasaan manusia, untuk apa ini? Dia mendesah, berkata dengan lemah, sebenarnya apa itu Tao? Apa itu memperoleh Tao? Aku telah berkultivasi seumur hidup, hari ini dan sekarang,
Aku benar-benar entah bagaimana bingung. Lu Sueki yang berdiri di samping, tidak berani berbicara. Master Suiyu berdiri diam, setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan tampak tidak ingin melanjutkan, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Lu Sueki melihat sosok punggungnya, berseru, "Guru, kemana Anda pergi?" Master Suiyu berhenti sejenak, lalu berkata, "Masalah Wenmin, aku sudah memutuskannya, kamu bisa pergi dan memberitahunya." Tapi, suaranya terhenti, dia berbalik, ekspresinya mengandung kelembutan, menatap Lu Sueki dan berkata, "Sedangkan untuk dirimu sendiri, Sueki, apakah kamu sudah memikirkan dirimu sendiri?" Lu Sueki tertegun, lalu berkata, "Apa?" Lalu mengerti, wajahnya memucat, perlahan menampakkan senyum tak berdaya, lalu berkata pelan, "Guru, murid tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak berani berharap lagi." Guru Suiyu memperhatikan muridnya sendiri yang luar biasa lembut dan cantik, melihat pakaian putihnya berkibar tertiup angin, sikap bak bidadari namun kesedihan di wajahnya, tak seorang pun tahu seberapa dalamnya. Master Suiyu merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya, lalu berteriak, "Sueki!" Lu Sueki mendongak, melihat Master Suiyu, mendengarnya samar-samar berkata, "Sueki, kehidupan cintamu sulit tetapi kamu tidak ingin kembali, guru juga bingung harus berkata apa kepadamu. Namun demi hubungan guru dan murid kita, aku juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika di masa depan ada perubahan yang menguntungkan, aturan dan peraturan di sini di Sekte King Yun, kamu memiliki aku untuk memikulnya untukmu. Kamu tidak perlu khawatir." Tubuh Lu Sueki bergetar hebat, tanpa sadar memanggil, "Guru," tetapi tidak tahu harus berkata apa. Master Suiyu tersenyum padanya tetapi menghela napas lagi, berbalik dan pergi. Tak lama kemudian sosoknya menghilang dari tangga, hanya angin yang membawa kata-katanya dengan samar, bertanya pada dunia, "Apakah cinta itu?" Lu Sueki berdiri di tempatnya, sesaat hatinya kacau, perutnya mual dan semangatnya merosot. Tetapi dia tidak dapat memikirkan kesimpulan apapun, hanya dalam keadaan tidak sadar itu, dia tiba-tiba teringat, belum lama ini, di kamar mayat terbengkalai di kota Heiyang, Tian Buyi tampaknya juga mengatakan hal yang sama padanya. Di Gunung Rubah Agung, Sekte Raja Hantu, sosok ramping muncul di terowongan dalam gunung tempat markas besar Sekte Raja Hantu berada. Hal yang berbeda dari suasana abu-abu suram di sekitarnya adalah, di sekitar sosok itu, tampak ada cahaya yang menyilaukan, membawa semburat warna ke atmosfer yang tertekan. Di dalam terowongan, para pengikut Sekte Raja Hantu sering lewat, hampir tidak ada yang tidak tertarik padanya. Tetapi ketika tatapan wanita ini menyapu, mereka semua berjalan pergi dengan langkah cepat, tidak berani melakukan kontak lebih jauh. Bahkan di Sekte Raja Hantu ini, sepertinya dia memiliki status khusus. Dan dia sungguh istimewa, alisnya seperti gambar, sangat genit, meskipun daya tariknya yang menggoda kurang sedikit dibandingkan rubah langit berekor 9, pesonanya lebih lembut. Tetapi meskipun begitu, dengan statusnya di masa lalu sebagai Miao Gonsi dari Sekte Hehuan, Jin Pinger yang sekarang dengan berani berjalan di alam Sekte Raja Hantu, dia terlihat agak menonjol. Jin Pinger jelas tidak peduli dengan tatapan orang lain, baginya, dia sudah lama terbiasa dengan itu. Di akhir malapetaka binatang iblis, di perbatasan selatan 10.000 gunung besar Gua Iblis Penakluk, dia berhasil melarikan diri dengan susah payah, kembali ke dataran tengah, urusan rumit di antara mereka, dia tidak memberitahu siapapun. Saat ini, tujuannya hanya satu, Raja Hantu ingin menemuinya. Terowongan lain lagi, terowongan di depan terbagi menjadi 3, Jin Pinger berhenti, melirik terowongan di sebelah kirinya, beberapa kilatan cahaya tampak melewati matanya lalu menghilang, melangkah menuju terowongan sebelah kanan. Gempa bumi yang tidak biasa beberapa waktu lalu, menyebabkan kerusakan pada Sekte Raja Hantu yang masih bisa dilihat, di dinding-dinding batu, retakan besar dan kecil telah muncul, dan di terowongan yang berventilasi baik ini, bau darah samar-samar masih tercium, tidak mampu mengusirnya. Bau samar darah ini, Jin Pinger tentu saja menciumnya juga tetapi meskipun dia merasa aneh tapi wajahnya tidak menunjukkannya. Kan statusnya di Sekte Raja Hantu berbeda dari Sekte Hewan sebelumnya, tentu saja dia tidak akan ikut campur. Dia diam-diam terkejut olehnya. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, tentu saja dia bisa merasakan bahwa baunya sangat aneh. Ketika dia sedang merenungkannya,
Dia telah menyusuri terowongan itu ke tempat tinggal Raja Hantu. Dia berhenti dan hendak memanggil seseorang untuk menyampaikan pesan. Tiba-tiba pintu batu itu terbuka dengan suara gemuruh. Suara tawa Raja Hantu terdengar dari dalam rumah. Apakah itu Pinger? Cepat masuk. Jin Pinger terkejut namun wajahnya hanya menunjukkan senyum, berkata, ya, dan berjalan masuk. Ruangan batu itu luas dan terang, meskipun tidak mewah, namun berwibawa dan mengesankan. Raja Hantu tengah duduk di sebuah meja, dengan setumpuk kertas putih besar di depannya, 4 harta karun ruang belajar di sampingnya, tampak seperti dia sedang berlatih menulis. Jin Pinger melirik Raja Hantu, tersenyum genit dan berkata, kepala sekte hari ini sedang dalam suasana hati yang baik, mengapa tiba-tiba memutuskan untuk menulis? Raja Hantu mendongak ke arah Jin Pinger, tersenyum. Senyum Jin Pinger tiba-tiba membeku. Dia merasakan tatapan mata Raja Hantu bagaikan 2 pisau tajam yang menusuk-nusuk, matanya merasakan sakit yang tak jelas. Namun untunglah Raja Hantu segera mengalihkan pandangannya, melihat kertas di tangannya, pada saat yang sama melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah dan lihat, bagaimana tulisanku. Jin Pinger diam-diam merasa khawatir. Dulu saat ia bertemu dengan Raja Hantu, ia tidak pernah merasa seperti ini. Bagaimana mungkin hanya dalam hitungan beberapa hari, kemampuan dan keterampilan Raja Hantu seakan maju ribuan mil dalam sehari. Namun dia bukanlah orang yang ceroboh. Sambil diam-diam memikirkannya, wajahnya menyunggingkan senyum, berjalan mendekat, wangi harum tercium darinya. Sambil tersenyum berkata, namun saya orang kasar yang tidak tahu apapun tentang kitab suci. Ketua sekte meminta saya untuk melihatnya. Itu benar-benar menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Raja Hantu tertawa namun tidak mengolok-oloknya, memberi ruang bagi Jin Pinger untuk berdiri di dekat meja. Dia melihat kertas di atas meja. Apa yang dia lihat adalah, di selembar kertas putih besar, sebuah kata besar tertulis. Membunuh. Setiap goresan kata itu kuat, tenaga yang digunakan besar, seakan-akan hampir terlepas dari kertas, jelas tidak seakurat aksara biasa tetapi tidak juga tidak sekomposisi aksara kursif, tampak tenang dan tenteram, perasaan pemusnahan, menyeruak. Jin Pinger diam-diam terkejut, merasakan sepasang mata dingin sedang menatapnya namun yang terdengar justru tawa ramah Raja Hantu, berkata, Pinger, bagaimana menurutmu tulisannya? Jin Pinger tersenyum, bagai angin musim semi yang bertiup lewat, seakan memenuhi ruangan dengan musim semi, berkata, Ketua Sekte, kata-kata ini ditulis dengan sangat baik, bahkan jika aku berlatih selama 10 tahun, aku tidak akan bisa menulisnya seperti ini. Raja Hantu menatap Jin Pinger dengan tatapan acuh. Jin Pinger merasakan hawa dingin menjalar dari hatinya. Namun, senyum di wajahnya masih tetap ada, sampai otot-otot wajahnya mulai terasa sakit karena menahan senyum. Raja Hantu tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Jin Pinger kemudian menghela napas lega dalam hati. Di saat yang sama merasa khawatir dalam hati, Raja Hantu tampak sama sekali berbeda. Aura pembunuh bagaikan gelombang amarah menekannya. Melihatnya, dia tampak tidak menyembunyikannya sama sekali. Ini berbeda dari sikapnya yang biasa. Mungkin karena beberapa hari terakhir ini, ada sesuatu yang terjadi. Jin Pinger tengah merenung. Raja Hantu sudah berbicara. Pendeta, mengapa kamu tidak datang dan melihat juga, bagaimana tulisanku? Jin Pinger terkejut lagi, menoleh kaget, di sudut ruangan batu ini, masih ada orang lain, mengenakan jubah pendeta, wajahnya serius. Jin Pinger merasa bingung, ketika pertama kali memasuki ruangan, meskipun dia terkejut oleh aura aneh Raja Hantu dan teralihkan, tetapi orang ini yang dapat menyembunyikan kehadiran tubuhnya dan berdiri di sana. Sepertinya dia tidak bisa diremehkan. Sang pendeta mengangguk dan berjalan mendekat, melihat kata-kata di kertas itu, setelah beberapa lama, berkata, kata yang bagus. Tatapan dingin Raja Hantu masih ada di sana tetapi wajahnya tersenyum, berkata, mengapa itu bagus? Kata pendeta, sapuan dan makna kata ini saling melengkapi. Kata itu sendiri memiliki makna membunuh, terungkap dalam sapuan, jarang terlihat, jarang terlihat. Raja Hantu menatap orang itu, ekspresi pendeta itu tidak berubah, perlahan melangkah mundur, berdiri dalam jarak 3 ci dari Jin Pinger. Raja Hantu tiba-tiba tertawa, berkata, bagus sekali, aku sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan pendeta. Pendeta itu menundukkan kepalanya, mempertimbangkan untuk menerima pujian itu.
Jin Pinger tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik pendeta itu. Raja Hantu terdengar berkata, "Pinger, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sekutu kuat sekte kita, Taois Changsong." Kedua alis Jin Pinger terangkat, kilatan tajam melintas di matanya lalu dia tersenyum dan menatap Changsong. "Sudah lama mendengar tentangmu, sudah lama mendengar tentangmu." Pendeta Tao Changsong mengangguk pada Jin Pinger. Raja Hantu berbicara lagi, "Pinger, kali ini aku memanggilmu, karena sekte suci kita akan segera memiliki acara besar yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, dan aku ingin kau datang membantu." Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Kepala sekte, silakan lanjutkan dan beri instruksi. Pinger pasti akan melakukan yang terbaik." Raja Hantu tertawa dan berkata, "Detailnya, aku sudah ceritakan sebagian besarnya kepada Taois Changsong. Kau bisa menanyakannya nanti. Meskipun masalah ini tidak mendesak sekarang, tapi kita harus bertindak cepat. Kalian berdua bisa pergi dan membicarakannya dengan baik." Jin Pinger mengangguk, keduanya membungkuk kepada Raja Hantu, dan pergi. Pintu batu itu tertutup perlahan, mereka berdua berjalan bersama di dalam terowongan, selama sesaat tak seorang pun di antara mereka berbicara. Ketika mereka mencapai terowongan percabangan, Jin Pinger tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah terowongan sebelah kiri. Dan pada saat ini, Taois Changsong berbicara. "Wakil kepala sekte Gosli telah meninggalkan gunung beberapa hari yang lalu, masih belum kembali." Jin Pinger mengerutkan kening, tatapannya berubah dingin, dia menatap Taois Changsong namun setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan pergi sendiri. Sesaat kemudian, wajah Jin Pinger menunjukkan senyum misterius, sambil mencibir, dia mengikutinya. "Terima kasih telah menyaksikan."